And action. Selamat datang di Back to Basic bareng Wegi Mustika. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang eksponen. Nah, jadi basically eksponen itu kalau bahasa Indonesianya pangkat. Ayolah pangkat gitu ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke inti materinya, kita mulai dari konsep dulu aja lah. Konsep. Nah, jadi eksponen tuh kita kenalan dulu deh. Bentuk umumnya itu seperti ini. Ini A pangkat N ya. Nah, si A ini disebutnya basis atau bilangan utamanya. Jadi yang N ini disebutnya gitaris. Iya, enggak dong. Ini pangkatnya ya. Oke. Nah, jadi bentuknya kalau misalkan dalam keadaan yang sesungguhnya, asik. Sesungguhnya enggak tuh. 5 pangkat 2, 7 pangkat min 3, 8 pangkat 7, itu boleh semua. Berarti kalau dari sini yang jadi basis apa? 5 kan ya, 5-nya basis, pangkatnya 2. 7-nya basis, pangkatnya min 3. 8-nya basis, pangkatnya 7. Gitu seterusnya, oke? Nah lanjut nih, lanjut. Terus sebenarnya maksudnya si pangkatnya apa sih? Nah, jadi kalau misalkan tadi kan bentuk umumnya A pangkat N ya. Kalau misalnya kita dalam bentuk angka, tadi misalkan ada 5 pangkat 2. Ini kan artinya 5 kali 5. Karena masih banyak yang miskonsepsi di sini ya. Disangkanya 5 dikaliin 2 gitu. Padahal mah kagak. Terus gimana kalau misalkan ada min 5 dipangkatin sama 2? Ya udah berarti ini artinya min 5 dikali dengan min 5. Jadi apapun yang di dalam kurung itu yang dipangkatkan. Atau misalnya bentuknya pecahan. Setengah pangkat 8. Wih, banyak banget pangkat gua. Jangan. Yang dikit aja lah ya. Setengah pangkat 3 deh. Nah, artinya kan setengah dikali setengah dikali setengah. Gitu. Atau misalnya 0,7 dipangkatin 4. Ya berarti artinya 0,7 kali 0,7 kali 0,7. Aduh, suara gue habis. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Basisnya dikalikan dengan basisnya sendiri sebanyak pangkatnya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam sebuah konsep yang lain. Misalnya gue punya 2 pangkat 3. Gue mau kalikan dengan 2 pangkat 2 deh ya. Oke. Kita mulai dulu, 2 pangkat 3 itu artinya apa? Berarti kan 2 kali 2 kali 2, ya dong. Terus gue kaliin lagi nih sama 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 kali 2. Nah sekarang berarti gue punya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah boleh gue tulis menjadi 2 pangkat 5? Tentu boleh, ya kan? Boleh dong. Ya enggak sih? Nah, jadi dari konsep yang ini didapatkanlah nih sebuah ketentuan bahwa ketika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, dia akan menghasilkan A pangkat M plus N. Oke, this is the highlight. Ini jelek lagi. Ulang. This is the highlight. Ya, tidak lurus, pendek. Nah, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya basisnya harus sama. Perhatikan. Dia sama-sama A. Maka ini nggak akan berlaku kalau misalkan ada 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Apakah boleh ini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 5? Oh, tentu tidak boleh. Kenapa? Why? Karena basisnya nggak sama. Yang ini 5, yang ini 3. Mereka tidak sama. Jadi ini nggak boleh ya. Nah, ini berarti kan karena basisnya sama-sama 8, kita bisa menggunakan aturan yang ini. Berarti jadinya 8 pangkat min 5 tambah min 7 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 8 pangkat min 10. Oke? Ingat aturannya, basisnya harus sama.
Maka ini karena basisnya juga sama-sama setengah, berarti gue juga bisa menggunakan aturan yang tadi ya. Jadinya setengah pangkat min 3 ditambah 6. Maka hasilnya adalah setengah pangkat 3. Udah. Next kita lanjut ke pembagian eksponen. Ini kurang lebih caranya juga sama ya. Nah ini kan kalau misalkan lo mau jabarkan, dia akan bisa menjadi 4 kali 4. Nyesel masih 98 banyak banget jadinya. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh banyak banget. Kali 4 itu kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya oke. Dibagi dengan 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. Ya. Berarti ini kan bisa kita hilangkan. 1, 2, 3. Ini kita coret juga 1, 2, 3. Nah artinya yang di atas tuh masih ada berapa 4? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa tulis 4 pangkat 5. Nah, berangkat dari konsep ini muncullah sebuah konsep tentang pembagian eksponen. Bahwa ketika bilangan basisnya sama dan itu adalah operasi pembagian, maka nanti eksponennya itu pangkatnya bisa tinggal dikurangi. Jadi misalnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dengan gampangnya kita bisa mencari A pangkat M kurang N. Ini highlightnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang sama, lo tidak perlu menjabarkan sepanjang ini. Ini mah namanya wasting time. Tutor lihat mempersulit hidup. Nah, jadinya kita bisa langsung pakai konsep yang ini aja ya. Yang ini aja kita pakai konsep. Ingat tadi syaratnya apa? Basisnya harus sama. Berarti karena ini basisnya sama-sama 4, ya udah kita tinggal langsung kurangi aja. 4 pangkat 8 kurang 3 berarti 4 pangkat 5. Dan selesai. Yaudah berarti ini kan sama kayak 5 pangkat min 7 dikurangi min 8. Atau kita bisa cari 5 pangkat min 7 tambah 8. Berarti hasilnya 5 pangkat 1. Pangkat 1 tuh gak perlu ditulis ya, jadi boleh tulis 5 aja. Aman ya? Nah gimana kalau misalkan ada pangkat dipangkatkan kembali? Nah seperti biasa sebelum kita masuk ke rumus instannya, ke konsepnya dulu. Jadi misalnya ada 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Itu kan artinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah ingat aturan yang tadi bahwa ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M plus N. Kan gitu ya. Nah berarti kalau kayak gini kita bisa langsung cari 5 pangkat 6. Karena semua pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2. Oke. Nah, berarti dari sini muncullah konsep baru lagi nih. Aduh, apaan tuh? Dari sini muncul konsep baru bahwa ketika ada bilangan berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Gitu. Ini adalah highlightnya besti-besti sekalian. Nah artinya untuk mengerjakan soal yang ini kita nggak perlu lagi menjabarkannya sepanjang ini ya. Jadi kita bisa langsung pakai rumus yang ini aja. Jadi kita bisa tulis 5 pangkat 2 kali 3 hasilnya 5 pangkat 6. Sesuai dengan jawaban yang sebelumnya ya. Jadi kita tinggal terus aja 2 pangkat setengah dikalikan dengan 8. Nah kalau misalkan bingung ngelihat pangkatnya ya bikin aja di oret-oret lain setengah kali 8 gitu kan. 8 bagi 2 ya 4, 4 kali 1 ya 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Gitu. Berarti jadinya gimana? Ya udah, ini kita tulis dulu 2/3. Pangkatnya dikalikan kan, berarti 1/4 dikali 5/2. Nah, sehingga 2/3 pangkat, tadi gue lupa kurang. Pangkat ini dikaliin berarti 1 kali 5 ya 5, 4 kali 2 ya 8, berarti 2/3 pangkat 5/8 gitu. Nah sama aja, ini kan kelihatannya aja yang ribet, padahal konsepnya sama. Ingat kalau ada pangkat dipangkatkan berarti itu artinya pangkatnya dikalikan. Nah ini gampang kita tulis setengah dikali 4 dikali 8/5 kan gitu. Setengah kali 4 ini kan bisa dicoret ya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti sisa 3 pangkat 2 dikali 8/5. Berarti hasilnya 3 pangkat 16/5. Udah kelar.
Oke, selanjutnya ada pangkat negatif. Nah, kan tadi udah banyak tuh ya beberapa contoh yang gue kasih ada pangkat negatif. Misalnya kayak 5 pangkat min 2 gitu. Nah, jadi nanti ada cara supaya pangkat ini tidak menjadi negatif. Yaitu dengan cara kita turunin ke bawah. Turunin ke bawah tuh maksudnya gimana? Jadi kita jadikan dia menjadi 1/5 pangkat 2. Nah, poinnya adalah pada 1/nya ya. Karena ada aturan nih, ketika ada A pangkat min N, itu akan bisa menjadi 1/A pangkat N. 7 pangkat min 3, berarti kita akan bisa mengubahnya menjadi 1/7 pangkat 3. Atau ada contoh yang lain lagi, misalnya 8 pangkat min setengah, berarti kita bisa ubah menjadi 1/8 pangkat setengah. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Misal, nah ini seandainya si 7 pangkat 8-nya ini kita naikin ke atasnya, maka dia akan menjadi 1 kali 7 pangkatnya menjadi kebalikannya. Karena di sini plus 8, dia akan menjadi min 8. Tapi kalau misalkan nih dia 1/7 pangkat min 8, maka ketika dia naik ke atas, dia akan menjadi 1 kali 7 pangkat min 8-nya berubah jadi kebalikannya, jadi 8. Atau satunya lu nggak perlu tulis deh. Bisa langsung 7 pangkat min 8. Atau ini juga bisa langsung 7 pangkat 8. Seperti itu. Tapi gimana kalau di atasnya ini pembilangnya ini bukan angka 1? Kayak mana dong? Berarti kalau misalkan kita mau menaikkan si 5 pangkatnya ini ke atas, berarti yang 3-nya kita apain? Ya udah dibiarin aja, tulis aja ulang. 3 kali 5 pangkat min 4-nya akan naik menjadi kebalikannya. Kebalikan dari min 4-nya berarti plus 4. Ya toh. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita kombinasikan semua yang tadi ya. Tadi kan kita punya kesimpulan bahwa kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M plus N. Kemudian kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya kurang A pangkat M kurang N. Lalu kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka dia akan menjadi perkalian A pangkat M kali N ya. Jadi kalau mau disimpulkan lebih gampang, kali itu akan jadi tambah, kemudian bagi itu akan menjadi kurang, dan yang terakhir kalau ada pangkat itu akan menjadi kali. Oke, kali jadi tambah, bagi jadi kurang, pangkat jadi kali. Aman ya? Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada soal yang mengkombinasikan semuanya? Nah, misalnya ada soal kayak gini. Nah, ini bisa dikerjakan perkaliannya dulu baru pembagian. Berarti kalau perkaliannya, karena perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi 6 pangkat setengah ditambah 3/2. Per yang ini kita tulis ulang aja. Nah, jadinya karena ini 1/2 tambah 3/2 penyebutnya udah sama, berarti langsung bisa kita jadikan 4/2 ya. Per 6 pangkat min 5. Berarti ini menjadi 6 pangkat 2 per 6 pangkat min 5. Nah, kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 6 pangkat 2 kurang min 5. Atau kalau mau cara yang lebih cepat, tanda yang ada di bawah ini, ya, ini kan min 5. Kalau dia naik ke atas, dia akan menjadi kebalikannya. Ini kan min 5, kebalikannya berarti plus 5. Kalau nggak mau repot ya, boleh juga kayak gitu. Berarti 6 pangkat 7. Udah selesai. Oke, gimana kalau bentuknya seperti ini ya? Berarti ini kalau misalkan ntar lo udah jago ya, ini bisa langsung kita coret-coret aja gitu. Karena kan kalau ada pangkat, dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Berarti ini kan sama artinya dengan 1 kali min 6, min 6. Min 6 bagi 3 ya min 2 ya kan? Berarti hasilnya adalah 7 pangkat min 2. Kemudian kalau yang ini, kemudian kalau yang selanjutnya, ini bisa kita bagi juga. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Nah, balik lagi ke sini. Kalau mau ditulis lagi nggak masalah, berarti jadinya 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Terus yang di bawahnya juga sama, berarti kan 25 bagi 5. 5 kali 2, 10 ya. 7 pangkat 10. Nah, yang pangkat yang di sini juga masih kita bisa beresin ya. Berarti ini kan artinya 2 dikalikan dengan setengah. Hilangkan juga ya, 2 bagi 2 ya 1. 1 kali 1, 1. Berarti hasil akhirnya nanti akan menjadi 7 pangkat min 2 dikali 7 pangkat 1 atau nggak perlu ditulis per 7 pangkat 10. Maka kita dapat min 2 sama satunya dijumlahkan jadinya 7 pangkat min 1 per 7 pangkat 10.
Ini kalau mau cepat berarti 10-nya akan naik ke atas menjadi kebalikannya. Berarti kebalikan 10 adalah min 10. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat min 11. Kelar. Next kita lanjut ke soal penyederhanaan bentuk eksponen. Nah, kadang-kadang ada beberapa soal yang kita tuh nggak dikasih basis yang sama. Ada soal 5 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat 7. Atau beda deh, jangan pangkat 7. 10 pangkat 3 gitu misalnya. Nah, ini kan kita nggak bisa pakai aturan eksponen yang tadi, nggak bisa dijumlahin. Kenapa? Karena basisnya beda. Ini 5, ini 10. Nggak bisa kan? Nah, berarti tugas kita adalah supaya kita bisa membuat ini menjadi lebih sederhana dan mengubah supaya ada basis yang bisa sama. Nah, kalau perhatiin, 5 pangkat 7, si 10-nya ini kan bisa kita sederhanakan karena 10 itu basically berasal dari 2 kali 5, ya kan? Karena 10-nya dipangkatin 3 dan 10 itu adalah 2 kali 5, maka 2 kali 5-nya juga dipangkatkan 3. Seperti itu. Si 2 kali 5 pangkat 3 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 gitu. Kita udah mendapat 2 buah bilangan yang basisnya sama. Karena basisnya sama dan bentuknya perkalian berarti kita bisa jumlahkan pangkatnya. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 10 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Sampai sini bentuknya sudah sederhana. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini juga kalau misalkan lo perhatiin basisnya nggak sama ya. Ada yang 3, ada yang 9, ada yang 27. Maka tugas kita adalah membuat supaya semua basisnya sama. Patokan kita adalah basis yang paling kecil atau angka 3-nya di sini ya. Berarti angka 9 ini kita harus ubah menjadi 3. Begitu juga dengan yang 27 ini. Gimana caranya? Untuk yang 3 pangkat 8 ya karena bentuknya udah paling sederhana jadi biarin aja kita tulis ulang. Untuk yang 9 coba pikirin 9 itu berasal dari apa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Berarti ini kita bisa ubah si 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Karena 9-nya dipangkatkan min 2 berarti 3 pangkat 2-nya juga dipangkatkan dengan min 2. Oke, itu sama halnya dengan 27. Nah 27 ini kira-kira kita bisa dapat dari 3 dipangkatkan berapa? Tentu saja 3 dipangkatkan 3. Nah, karena 27-nya dipangkatkan 1/3, maka 3 pangkat 3-nya tadi juga dipangkatkan 1/3. Oke, sekarang kita bisa menggunakan aturan perpangkatan eksponen. Kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan min 2 itu sama dengan 3 pangkat min 4. Kenapa? Karena 2 kali min 2 sama dengan min 4. Dibagi dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 1/3. Ya kan? Ada pangkat 3 dikalikan dengan 1/3. Berarti hasilnya 3 pangkat 1. Ya, atau nggak perlu ditulis juga. Nah, sekarang karena semua basisnya udah sama, maka kita bisa menggunakan aturan eksponen dengan lebih mudah. Yang kali dijumlahkan pangkatnya, yang bagi dikurangi pangkatnya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 8 tambah min 4 kurang 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Oh, udah selesai. Jadi itu tadi materi eksponen untuk hari ini. Kalau misalkan ada hal-hal lain terkait eksponen yang masih lo mau tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau lo ngerasa video ini membantu, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa support gue dengan cara like dan subscribe channel ini. And see you on the next episode. Bye-bye.